Perkenalkan, nama saya Natasha Lim dari 10 AKL 1, nomor absen 23. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai keterampilan materi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Misalnya, pada tahap pembukaan disampaikan bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dan juga pembahasan secara lebih detail. Semisalnya, binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan juga perilaku hewan tersebut. Lalu tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunganya, akar, buah, atau perincian bagian yang lainnya. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi. Lalu yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Untuk ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang pertama ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Lalu yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Benda yang termasuk dalam kata umum atau hipernim ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu benda hidup yang termasuk dalam kata umum, dan yang kedua benda mati yang termasuk dalam kata khusus. Benda hidup yang termasuk dalam kata umum ini atau hipernim dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Tumbuh-tumbuhan yang dari kata umum ini dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga yang termasuk dalam kata khusus. Lalu yang berikutnya binatang. Binatang yang masuk dalam kata umum ini juga diklasifikasikan menjadi vertebrata atau hewan bertulang belakang dan juga invertebrata yang diartikan hewan tidak bertulang belakang yang termasuk dalam kata khusus. Menggunakan frasa verbal merupakan kelompok kata kerja yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Contohnya kata dibagi menjadi. Lalu menggunakan verba, baik verba aktif maupun verba pasif. Contoh untuk verba aktifnya itu kata membagi, mengelompokkan, dan mengklasifikasikan. Untuk contoh verba pasif yaitu dibagi, dikelompokkan, dan juga diklasifikasikan. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim, yakni kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya kata membagi bersinonim dengan kata mengelompokkan dan juga mengklasifikasikan. Kaidah yang keempat, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya kata hidup berantonim yaitu kata mati. Yang kelima, perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau yang sering kita sebut kata benda. Misalnya verba kata membagi berubah menjadi kata nomina pembagian. Untuk yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan juga sedangkan. Masing-masing konjungsi itu mempunyai fungsi masing-masing dalam kalimat teks laporan hasil observasinya.
Lalu yang ketujuh, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks sendiri ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Contohnya, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Berikutnya perbedaan kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Lalu kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Untuk perbedaannya, kalimat simpleks memiliki satu subjek dan predikat, sedangkan kalimat kompleks mempunyai lebih dari satu verba atau predikat. Yang kedua, kalimat simpleks tidak menggunakan konjungsi dan tanda koma, sedangkan kalimat kompleks mengandung konjungsi tertentu di dalamnya. Yang ketiga, untuk bentuk kalimat simpleks itu sederhana, dan bentuk kalimat kompleks mempunyai lebih dari satu struktur atau pola kalimat. Perbedaan yang terakhir, dalam satu kalimat simpleks memiliki satu kejadian atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks berisi atau menjelaskan minimal dua aksi, peristiwa, ataupun kejadian. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul pohon kelapa. Terdapat dua kalimat simpleks, satu kalimat definisi, dua kalimat kompleks, 11 kata nomina, 3 kata penghubung atau konjungsi, 4 kata verba beribuan. Untuk pernyataan umum terdapat di paragraf pertama, lalu untuk deskripsi bagian di paragraf kedua, dan deskripsi manfaat di paragraf ketiga. Manfaat yang didapat setelah mempelajari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, saya menjadi lebih observan, lebih mengutamakan fakta daripada opini semata. Lalu yang kedua, dapat mengerti mengenai teks laporan hasil observasi, seperti ciri-cirinya. Yang ketiga, memahami perbedaan kalimat simpleks dan juga kompleks yang berada dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang terakhir, dapat menjelaskan bagian-bagian struktur yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Di bagian ini terdapat sumber link, aplikasi, dan nama yang terlibat. Untuk link sendiri saya menggunakan 4, dan aplikasi yang saya gunakan Microsoft PowerPoint, Google, Capcut, YouTube, dan juga Slideshow. Nama yang terlibat yaitu saya sendiri, Natasha Lim. Sekian atas penjelasan saya. Terima kasih.